Jadi apologet itu nggak cuman kepada seberang, tapi kepada Kristen sendiri supaya kita jaga teologi kita. Nggak boleh kita memberi persembahan supaya kita dapat sesuatu, kita dapat mendapatkan mujizat dan lain-lain. Bukan itu konsep dari persembahan itu. Mumpung saya ketemu apologet juga, saya mau nanyakan gitu. Karena ini juga lewat sosial media dan saya juga bertanggung jawab untuk menyebarkan bagaimana dengan isu bahwa Yesus menghilang setelah usia sekian tahun dan dia di India. Mayatnya itu dicuri. Curi siapa? Dicuri siapa? Saya tanya lu. Menurut Bapak dicuri sama siapa? Wah, banyak ya versi-versinya itu kan. Intinya kan nggak benar-benar mati. Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Saya sama preman rohani. Apa kabar preman? Ya baik-baik Pak. Walaupun dituduh preman sih ya biasa. Dituduh atau beneran? Nggak ngerti ya definisinya dulu apa Pak? Preman rohani. Ya preman itu kan gini, kita kembali pada definisi preman. Google ya preman ya apa ya? Freeman ya kayaknya. Hah? Freeman tuh bebas ya, Iya, laki-laki bebas kan? Iya, dari freeman ya. Ya, aku nggak terikat denominasi jadi ya. Lo kita bebas. dominasi ini Apa? Gereja Bahtera Yuda Indonesia. Ya denominasinya Nuh ya. Kan cuma Nuh yang punya Bahtera Pak. Betul. Iya kan? Iya. Ya preman tuh kan kesannya kayak seenaknya sendiri, punya rule sendiri, Ya. rebel gitu kan. Rebel nggak? Nggak ngerti aku. Apa rebel tuh apa? Ya pemberontak. Pemberontak? Ya enggak lah. Justru orang kalau di jalur itu ya nggak berontak kan. Yang berontak itu mereka yang keluar jalur kan. Harusnya. Tapi biasanya yang keluar jalur itu kan nuduh orang yang nggak keluar jalur memberontak kan. Ngerti nggak? Contohnya Martin Luther tuh. Ya. Yang di jalur siapa? Martin Luther kan. Iya. Yang nggak di jalur kan mana? Yang lain. Yang lain kan. Yang diprotes sama Martin Luther kan. Iya, Tapi justru gereja itu yang nuduh Martin Luther memberontak kan. Nah, namanya kayak juga gitu. Reformasi. Iya makanya. Kan ini Indonesia butuh reformasi nih, gereja-gereja yang udah melenceng nih. Pemberontak kan? Enggak lah. Mereka yang udah jauh jalannya pergi jauh itu yang harus kita balikin. Cuman kadang-kadang mereka nggak terima kan. Makanya dibilang preman nih orang-orang yang memberontak. Iya kan? Domba sih domba tapi dombanya preman gitu ya. Ya begitu. Jadi Bahkan dibilang gereja nggak jelas kan. Dibilang kan kayak siapa? Iya kan dibilang katanya preman, gerejanya nggak jelas di mana. Loh aku jelas Pak, ada SK aku, gereja jelas. Iya, percayalah nggak usah ditunjukin di sini lah. Iya, buka. Nggak usah. Nggak usah ya. Lulusan dari mana? Ada nggak itu dari Dikti? Buka Dikti ada nama. Iya. Kok sampai sepanas itu ya sampai dibilang preman rohani? Iya nggak ngerti juga Pak. Tiba-tiba muncul katanya apologet Kristen nyerang-nyerang pendeta besar. Kemudian dibilang itu tuh bukan apologet, itu namanya preman itu. Oke, kalau gitu coba dijelasin seperti bidang yang lu tekuni kan, apologet gitu ya. Apologetika Kristen tuh gimana sih maksudnya? Ya apologet ya. Ini sebenarnya apologet itu kalau definisinya sendiri menurut Alkitab kan, kalau dalam Petrus itu dijelaskan itu sebenarnya pertanggungjawaban iman. Jadi kalau seandainya ada orang mempertanyakan iman kita, ya kita menjelaskan itu namanya pertanggungjawaban atas iman kita, begitu loh. Yeah. Nah, sedangkan kalau sering orang pikir apologet itu harus kepada orang-orang yang beda agama, iya kan? Iya kan? Itu kan konten juga di sini. Iya. Tapi ketika ketika kita jelasin itu ke dalam lingkaran kita sendiri sesama orang Kristen, dibilang preman nyerang orang gitu. Padahal apologetika itu kebeda agama tapi juga yang seiman dengan kita, tapi ajarannya udah melenceng dari ajaran Kristus gitu loh. Iya. Nah itu kan bahkan bapak-bapak gereja di abad-abad pertama kan ada pengakuan iman rasuli, sebenarnya yang ditentang siapa? Apakah agama lain? Enggak kan? Yang ditentang juga itu orang-orang yang dalam gereja sendiri, betul. yang melenceng, iya kan? Gitu. Jadi sebenarnya melencengnya waktu itu apa ya? Banyak Pak, tentang Allah ada, tentang Trinitas, tentang Kristus juga ada. Contohnya tentang Kristus ya, yang sekarang dipegang sama saksi Yehova itu. Jadi dibilang Yesus itu bukan Tuhan, tapi Yesus itu hanya ciptaan saja kan. Nah itu kan sudah merusak pondasi-pondasi
Kristen yang paling mendasar kalau Yesus adalah Tuhan kan. Nah itu yang buat ajaran itu siapa? Ya orang di dalam gereja sendiri sebenarnya kan. Iya. Nah kemudian adalah pengakuan iman rasuli supaya orang tuh benar-benar tahu bahwa Yesus ini manusia dan juga Tuhan. Jadi apologet itu nggak cuman kepada seberang, tapi kepada Kristen sendiri supaya kita jaga teologi kita, gitu loh. Iya. Benar kan? Karena memang dari masa ke masa selalu ada ya yang berusaha untuk. Iya. Sebenarnya gini, kalau orang belajar sejarah tuh Pak, kalau belajar sejarah tuh kayak sejarah masa lalu, sebenarnya ajaran-ajaran sesat tuh nggak akan muncul lagi abad sekarang gitu. Cuman persoalannya kan ada pendeta-pendeta yang malas belajar, nggak mau belajar sejarah, jadi mengulang lagi lah sejarah dulu gereja-gereja pernah melakukan hal itu, balik lagi ke situ gitu. Jadi kayak nggak belajar dari pengalaman gitu. Dan Atau justru belajar karena itu yang menguntungkan. ya nggak tahu lagi kalau itu. itu kan motivasi ya, saya nggak tahu lah. Bisa jadi. Iya kan? Bisa Apalagi jadi. dengan media YouTube sekarang kan makin gampang gitu, bisa gampang. dipertontonkan gitu, ya kan? Iya, tapi justru Roh mungkin Kudus berkata coba Anda transfer rekening. Weh, ngeri itu kali. Enggak. Iya kan itu aneh banget, Pak. Suruh Kenapa? kirim jam 2 siang kan, sebelum jam 2 siang. Roh Kudus tiba-tiba bilang. Ngomongnya pas lagi live tuh. Loh, kalau iya gimana? Apa jaminannya dia iya? Mana ada Roh Kudus suruh transfer uang? Iya, Roh Kudus kan bebas bergerak dong. Iya, bergerak bebas. Tapi persoalannya kan di situ dibilang apa itu? Kenapa? Jam 2 siang supaya kamu diberkati dan juga supaya nanti yang kamu tulis itu kan kembali kan, kayak misalnya utang kartu kredit, utang rumah dan lain-lain kan. Maksudnya Roh Kudus ngurusin barang itu dengan bertentangan dengan Alkitab sendiri. Sebenarnya logikanya ya, di dalam Alkitab kan kejadian kan Tuhan hukum manusia apa tuh Pak? Bapak ingat nggak? Tuhan hukum manusia Nah, apa hukumannya pada laki-laki? harus bekerja keras, Harus bekerja keras. Tiba-tiba muncul Roh Kudus di Perjanjian Baru, melatih untuk melatih ngemis. untuk ayo kirim uang nanti kamu akan dilengkapi. Ya, Roh Kudus pasti akan bilang gini, kamu kerja dapat uang banyak, Ya, bayar saya kerja utang di ladangnya Tuhan dong. ladangnya Tuhan apa? Itu. Minta-minta. Enggak, maksudnya gini, jangan Anda sampai tergerak ya, silakan transfer rekening ya, kami di Baterai Yuda FM. menurut saya Juga. jangan minta transferan habis itu kita hidup di luar negeri enak-enak gitu loh Pak. Maksudnya emangnya dia nggak tahu jemaat kayak susah atau makan satu hari aja. Tapi kalau memang untuk kepentingan pelayanan gimana? Pelayanan apa coba? Siapa yang jamin Lah, itu kamera baik-baik? you butuh kamera kan juga mahal kan beli kan? Aku kan nggak minta, kerja aku. Emangnya pernah aku bilang, Pak, tolong transferin saya untuk beli kamera, pernah nggak? Enggak. Nggak pernah, anti kayak gitu, nggak boleh lah. Justru kalau bisa keluarin duit untuk tolong orang kan, gitu. Bukan minta duit untuk beliin kamera. Saya tanya istriku itu, kameraku emang aku minta orang, nggak ada. Iya. Kamera nggak minta orang, masih terbeli tapi mobil. Ah, mobil apa? Katanya mau beli mobil tuh. Iya, minta siapa Pak? Minta ke Tuhan. Minta Tuhan lah, bener. Minta Tapi kan Tuhan. perlu di status. Iya, pernah kah? Enggak pernah. Kan enggak pernah. Nggak, maksudnya gini ya, saya bukan anti persepuluhan, Pak. Bukan anti persembahan. Saya beli persepuluhan tiap bulan, saya kasih persembahan juga. Tapi kan mindset kita itu, kita memberikan sesuatu karena kita bersyukur kan. Kayak misalnya, Tuhan kasih saya kesehatan, Tuhan kasih saya berkat, bisa makan tiap hari. Ya saya bersyukur, saya kasih persembahan lah Tuhan ini. Aku persembahkan dengan sepenuh hatiku kepada Engkau. Jadi nggak balik pun juga nggak komplain dong. Ya enggak lah, kan itu ucapan syukurku tuh. Nah ini kan Karena dibalik. sudah gitu ya? Sudah. Sudah Tuhan menerima, sudah berkati, sudah selamatin kita. Ya kita bersyukur dengan cara itu. Lah ini dibalik ya, sama pendeta ini dibalik nih. Di baliknya? Dibaliknya gini, kamu beri persembahan jam 2 siang paling lambat, nanti kamu akan diberkati banyak. Nih orang pergi datang kasih persembahan minta sesuatu. Nggak sakit hati Pak. Saya datang ke Bapak nih, Bapak lagi sakit nih. Nah, datang kunjungan bagaimana? Saya bawa kapal ini. Jangan lupa besok ya. Besok balikin ke saya lagi ini. Kasih saya yang lebih banyak lagi. Apa jeruk kah, nanas kah? Ya kalau saya sembuh ya saya akan kasih lebih lagi. Apa? Kalau sembuh Heeh. dikasih lebih banyak lagi. Heeh. Tapi Bapak tahu nggak kalau aku datang cuman mau dapat sesuatu dari Bapak, bukan karena tulus mau kunjungi Bapak tuh. Enggak.
Hah? Enggak. Sakit hati kan? Sakit hati. Karena ternyata orang ini baik karena ada maunya. Ada maunya. Iya kan? Kayak begitu maksudnya Tuhan gitu. Iya, maksudnya kita datang ke Tuhan ada maunya. Coba dilihat itu di Yohanes pasal 6 tuh. Yohanes pasal 6 ayat 66. Coba buka dulu Alkitabnya. Yohanes. Iya Bapak Pendeta. Buka kita. Saya disuruh. Ini podcast saya dia nyuruh-nyuruh. Sekali-sekali orang tua harus suruh kan. Iya. Yohanes 6 ayat 66. Oke. Mau Alkitab versi apa? Semua boleh. Mau versi bahasa Jawa. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Sejak saat itu banyak pengikutnya mengundurkan diri dan berhenti mengikuti dia. Sebab itu banyaklah murid-muridnya undur dan tiada lagi berjalan dengan dia. Ya, banyak muridnya yang ngapain tuh, Pak? Mundur kan? Meninggalkan Yesus. Kenapa? Itu karena mereka datang cari mujizatnya Yesus. Itu mereka datang karena Yesus buat kasih makan 5.000 orang. Dan karena melihat mujizat yang luar biasa itu, karena roti, karena mujizat dan Pengen lain-lain, direplikasi lagi itu ya gitu. pengen dapat itu semua lagi. Akhirnya ditegur, kalian ini ikut saya cuma mau dapat sesuatu saja. Mundur semua itu di Yohanes 6 ayat 66. Nggak pusing. Bahkan di ayat selanjutnya coba. Ini bener ya, saya disuruh ya. Iya. Iya, coba ya multimedia tampilkan. Sekali-kali suruh-suruh. Oke, terusannya ya. Tadi itu angkanya cantik loh ya, 666 ya. Iya, Memang ayat. antikris kan. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya, disuruh pergi lagi muridnya. Diusir pergi ya? sudah. Kalian pergi sudah sama mereka. Karena itu Yesus berkata pada ke-12 muridnya, apakah kamu juga ingin pergi? Ya, ayat 68 bilang. Ayat 68 dikatakan, Simon Petrus menjawab dia, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkaulah yang memiliki perkataan kehidupan kekal. Maka sahut Simon Petrus kepadanya, ya Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Ya, Petrus nggak mau pergi. Kenapa? Karena Petrus ya nggak mau cari sesuatu kan dari Yesus kan, dia nggak mau pergi. Tapi yang pergi itu banyak banget, Pak. Mulai saat itu banyak yang pergi karena Yesus tegur, kamu itu memang ikut saya itu karena cari sesuatu gitu. Nah itulah makanya pemikiran itu harus balik, nggak boleh kita memberi persembahan supaya kita dapat sesuatu, kita dapat mendapatkan mujizat dan lain-lain. Bukan itu konsep dari persembahan itu. Persembahan itu ucapan Kalau konsepnya syukur gitu kita. kayak judi dong ya. Ya itu Saya naruh gini. Yusuf Mansur itu, Pak. Ayo sedekah. Nanti mobil satu dapat, kamu dapat Alphard. Kristen nggak ajarkan itu. Coba cari di Alkitab di mana diajarkan kamu beri supaya kamu dapat sesuatu. Nggak ada di Alkitab masa bilang gitu. Iya kan? Iya. Bahkan ketika ada yang memberi persembahan tuh, yang ahli Taurat, imam-imam datang kasih uang banyak sekali, kemudian ada si miskin, janda miskin yang datang kasih uang kecil sekali. Justru malah diperbandingin tuh kan habis itu. Habis itu Yesus bilang, mana yang berkenan di hadapanku? Ya, yang berkenan yang si miskin ini. Iya, karena dia memberi dengan ketulusan hati, semua yang dimiliki diberi. Nah, orang-orang yang kaya apa? Kasih aja supaya dilihatin orang, supaya mendapat sesuatu, kehormatan dan lain-lain. Yesus nggak suka itu gitu. Iya. Tapi nggak semua orang kaya kayak gitu kok ya. Maksudnya orang kaya melenceng kayak gitu. Enggak, banyak loh Pak. Justru pendeta-pendeta di pedesaan itu yang nolongin mereka dalam ekonomi siapa sebenarnya? Pengusaha-pengusaha kaya Pak. Tapi apakah itu dipublikasi? Cuman Baim Wong yang publikasi memberi orang Pak. Iya kan? Iya. Ya intinya nggak semua orang kaya itu kayak gitu. Tapi kalau sampai pendeta yang kayak gitu kan keterlaluan. Iya kan? Kayak gitu. Abraham kaya loh. Abraham kaya kan? Ishak kaya, Yakub kaya. Sih nggak ada yang salah dengan kekayaan gitu. Nah itu yang dipakai kadang-kadang. Mereka menabur dan mereka menuai dan menjadi sangat kaya. Menabur, menuai dan menjadi sangat kaya. Yang kisahnya Ishak. Iya, kisahnya Ishak. Semakin lama semakin kaya kan? Iya, tapi di situ yang harus diperhatikan sebenarnya konsep di situ kan ada kata menyertai. Itu yang paling penting. Yang membuat Ishak kaya, Yusuf kaya, berhasil dan lain-lain itu sebenarnya kata menyertai di situ. Bukan mereka memberi. Iya kan? Maka menaburlah Ishak dan dia mendapatkan 100 kali lipat dari itunya kan. Karena apa? Karena Allah menyertai Ishak. Karena Allah menyertai
Yusuf, Iya. tapi bukan Yusuf Mansur Pak ya, maksudnya Iya. menyertai Yusuf yang itu Iya. yang diganggu sama istri Potifar ya gitu. Jadi konsepnya itu harus dikembalikan benar-benar pada Allah gitu. Bukan karena tindakan kita yang memberi itu kemudian kita mendapatkan sesuatu. Sekarang pertanyaannya gini, seandainya nih Bapak kasih saya hamba Tuhan nih Pak, besok harus transfer, kasih aja 10 juta lah saya. Kemudian Bapak nggak dibalikin Jam sama berapa? Tuhan. Jam 2 siang? Jangan jam 1 lah Pak. Lebih mepet Nah, lagi. kemudian gini, Oke. ternyata Tuhan nggak balikin loh, perusahaannya Bapak bangkrut, Sakit. sakit, Apes kecewa dah. sama siapa? Sama saya atau sama Tuhan? Kecewanya sama siapa? Awalnya ya sama lu sih, Ya, kayak habis itu? bohongin gitu. Habis itu? Ya sama Tuhan. Iyalah. Kan yang dibawa nama Tuhan. Iya. Katanya kasih persembahan 10 juta balik banyak, katanya nggak sakit-sakitan. Sekarang jadi sakit, ya kan? Sekarang kalau logika berpikirnya karena memberi persembahan nggak sakit-sakit, ya kenapa yang punya konsep kayak gitu sekarang sudah meninggal? Iya kan? Karena kayak gini lah. Kamu pakai minyak ini, kamu nggak akan sakit, kamu sembuh, nggak kena pisau cukur, nggak kena pisau bedah, meninggal pendetanya dari surga. Ya harusnya hidup kekal lah dia, abadi kan di dunia kan. Mau mati, tolong kasih minyak dulu, hidup lagi dia. Tolong, ini udah mulai luka ini, minta minyak dulu. Iyalah. Dasarnya yang dipakai kan kitab Yakobus tuh. Padahal minyak yang di situ dipakai itu minyak zaitun. Iya. Konsepnya zaman itu orang yang sakit itu dikasih minyak zaitun. Misalnya Bapak luka, kasih minyak zaitun di lukanya, lukanya sembuh. Bukan lukanya di tangan, yang diolesin di jidat, nggak nyambung kan? Nih luka di tangan kok, yang diolesin di jidat, gimana sembuh yang tangan? Penerapan Roh Kudus. Bagaimana? Lukas aja dokter kan, dia belajar supaya sembuh. Lukas bener Iya, Habib kan? iya. Ya kayak gitu. Coba Bapak tanya lagi lah. Ya. Iya. Dia makin ini ya, makin hot ya. Saya cuma nanya gitu dia udah ngegas loh. Luar biasa ya. Memang apologet itu dilatih untuk begitu ya. Naluri kayaknya. Naluri ya. Nah itu kan yang dinilai orang jadi frontal, tidak membuat nyaman, mengusik orang gitu kan. Iya memang sih. Padahal Anda bukan maksudnya menyerang tapi mempertahankan iman yang Anda percaya, iman yang benar sesuai dengan firman gitu. Iya, yang saya serang kan bukan orangnya, Orangnya Pak. oke. Kalau orangnya yang saya serang ya, kamu ini jalan-jalan terus ke luar negeri dan enggak kan. Yang diserang itu apa sih pengajarannya kan. Makanya kenapa saya selalu sertakan kutipan, cuplikan dari video pengajaran bagian mana yang keliru itu yang saya kritisi. Harapan saya itu bukan supaya mempermalukan dia, tapi harapan saya itu dia akhirnya sadar, oh iya ini ajaranku keliru gitu. Dulu pernah ada kan hamba Tuhan juga nih, artis juga, artis hamba Tuhan, tapi Maksudnya hamba Tuhannya ngartis atau dia artis? artis hamba Tuhan, nggak ngerti aja. Nah, Dia jelas loh ini kalimatnya gimana sih? ya begitulah pokoknya intinya. Oke, terus gimana? Ya dia salah bilang, kalau nggak salah dia bilang Yohanes Pembaptis itu muridnya Yesus kalau nggak salah ya. Terus? Nah itu kan keliru kan, Mak. Ya. Nah begitu ya gereja palsu kalau nggak salah komen-komen terus di situ kan. Ya akhirnya dia sadar, oh ternyata salah. Iya. Yang Yohanes Pembaptis kan bukan murid Yesus kan. Malah dia yang dipersiapkan sebelum itu. Kan, Iya, sebelum jadi belajar. akhirnya dia minta maaf situ. Itu kan yang harusnya yang bener kan kayak gitu tuh, Pak. Iya kan? Oh. Begitu dapat koreksian ya kamu berubah gitu loh, bukan bentengin gitu. Iya, dengan hati besar ya mau mengakui kalau memang betul salah gitu. Betul kan. salah. Karena kan dia upload di media sosial itu kan nantinya akan mempengaruhi banyak orang lewat media sosial ya. Masa kita negurnya diam-diam sedangkan pengajarannya udah mempengaruhi banyak orang di media sosial. Kita negurnya pakai apa? Ya kita negurnya pakai media sosial juga. Ya mau empat mata kemana juga ya. Iya. Kalau 4 mata ya kamu nggak boleh ngajarin di media sosial. Kamu ajarin 4 mata, nanti saya tegur 4 mata kan gitu. Iya. Ya soalnya sekarang ini kan makin berkembang ya ke sosial media ini ya. Maksudnya ya siapapun bisa lihat, siapapun bisa dengar. Tapi gitu. yang ngomong kami apologet preman rohani udah ngeles sih Pak kemarin. Menurut saya sih ngeles ya. Katanya klarifikasi, tapi menurut saya sih ngeles. Ngelesnya Ada videonya? ada tuh. Nanti kita munculkan. Nah, lihat aja di Instagram. Jadi kan pertama beliau kan bilang bahwa apologet Kristen itu pansos, nyerang secara menyerang hamba Tuhan. Tapi harus diakui kan ada sebagian yang begitu kan. Yo ada. Makanya. Ada.
Jadi ini kan nggak bisa digeneralisasi gitu kan. Nggak bisa. Tetapi kan dibilangnya apologet Kristen kan, kecuali dibilang oknum kan. Iya. Padahal ya saya juga di satu sisi ya miris ya. Di satu sisi bahwa kalau dia betul-betul seorang apologet, dia juga hamba Tuhan, dia pendeta juga ya. Iya. Pengajar juga iya. gitu. Kenapa harus diserang malahan? Yang Iya. mempertahankan yang benar ini gitu. Iya, kayak gitu. Jadi akhirnya dialihkan isunya itu kayak katanya yang saya maksud itu kalau berapologet itu harus sopan, nggak boleh berkata kasar dan lain. Ngerti nggak? Yang kasus sebelumnya kan dibilang karena mau pansos nih. Tapi sekarang dialihkan isu, maksud saya itu supaya ya Boyo yang sopan, jangan maki-maki gitu. Padahal kan apologet Kristen siapa yang maki-maki? Siapa juga iya. Harusnya yang benar nggak boleh maki-maki dong ya. Iya dong. Masa maki-maki? Coba cari videonya ada maki-maki. Kalau menegur itu memang terasa nggak enak sih gitu ya. Kalau memang yang salahin ngerasa salah gitu kan pasti nggak enak lah ditegur itu ya. Iya. Tapi ya kalau dengan hati besar mau mengakui, Anda udah nggak nyerang-nyerang lagi dong. Iya toh. Iya. Kalau sudah bertobat ngapain kita serang lagi kan? Nah, Begitu dong harusnya konsepnya. Aku keliru, belajar dulu lah. Setelah belajar, ternyata ini ku salah. Jadi jalur bener nggak mungkin lah kami bicarakan. ya. Ya, sekarang Nabi Yeremia aja kerjaannya apa? Yeremia, Yehezkiel, Yesaya, kerjanya apa? Tegur-tegur orang Israel, tegur-tegur juga nabi-nabi Israel, imam-imam Israel yang palsu kan dengan istilahnya. lidahnya waktu itu. Kalau sekarang kan Pedes. dengan akunnya. Bahkan sampai ada nabi kan yang dilempar ke sumur hampir mati dan lain. Kejam loh Pak itu di perjanjian lama itu. Iya. Hamba Tuhan yang frontal akhirnya dilakukan seperti itu. Ya. Ngeri. Karena yang ngerasa salah insecure, dan orang yang insecure kan dia akan berusaha dengan segala macam cara untuk menghabiskan ya. Iya, persoalannya gini, persoalannya karena punya duit banyak, punya kuasa banyak, masa yang banyak. Ya. Kalau kami ini uang dari mana? Nggak ada uang tuh. Terus juga masa dari mana, juga pengaruh dari mana, ya akhirnya yang Merendah sih. iya kan, yang di atas itu ya susah gitu. Mas aku kan nggak kelihatan Pak di media sosial kan, nggak kelihatan nih. Jadi kan masanya ini Kelihatan kan sih angkanya, bro. angkanya kelihatan, orangnya nggak kelihatan. Jadi ya Jangan bilang nggak kelihatan angkanya. Ini bapak ini merendah sih. dan memang ya itu aja kuat sih. Mereka kuat aja menurutku sih. Oke. Pengaruhnya. Mumpung saya ketemu apologet juga, saya mau nanyakan gitu. Karena ini juga lewat sosial media dan saya juga bertanggung jawab untuk menyebarkan bagaimana dengan isu bahwa Yesus menghilang setelah usia sekian tahun dan dia di India. Oh, menghilangnya kapan, Mbak? Yang Dia kan nggak dimuat soalnya kisahnya. Oke, nggak ditulis. Kenapa nggak ditulis? Kenapa nggak ditulis? Berarti kan patut diragukan toh. Ya nggak juga sih, karena gini, karena kan memang pertama Yesus itu kan kalau ditulis semua kisahnya kan kitab-kitab pasti banyak banget kan, tebal banget. Bawa yang gini aja udah males-malesan kan. Di Android aja udah malas baca kan, lebih enak baca status kan. Apalagi kalau dimuat semua itu kisahnya kan. Jadi Anda berkata bahwa di usia itu nggak penting gitu, sehingga nggak dimuat kisahnya. Sebenarnya bukan yang nggak penting, tapi kan yang ditulis memang yang penting sih. Maksudnya yang penting kan dia muncul di umur berapa itu? Di Bait Allah waktu itu. 12 tahun, ya kan? Habis itu muncul setelah mau pelayanan kan. Karena kisah sebelumnya. Nah, di tengah-tengahnya diantaranya kan hilang. Iya, karena ya memang. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Iya, bagi penulis itu kan nggak perlu semuanya dituliskan. Contohnya Pak Jokowi lah. Di dalam bukunya yang Jokowi itu ya. Ya kan nggak semua ditulis dia main kelereng, nggak tulis dia lagi gergaji kayu kan, enggak lah Pak. Sekarang logikanya siapa tokoh dunia ini yang ditulis semua rinci dari umur 1 tahun sampai dia mati, nggak ada kan. Pasti diambil kisah-kisah yang memang menuju kepada tujuan yang paling penting. Kenapa di 12 tahun ada kisahnya? Di 12 setelah itu terhenti. Setelah itu terhenti. Iya, di 12 tahun kenapa? Karena di situ memang dia kan diajak ke Bait Allah, kemudian dia ngobrol, ternyata sampai dibilang, wih ini pinter banget ini gitu. Maksudnya jenius lah ini kalau sekarang kan. Sekarang gitu. Habis itu terhenti kan, muncul lagi di dalam kisahnya yang 30 tahun kan, karena dia mau melayani. Dan begitu dia datang lagi ke kampungnya, ketika datang ke kampungnya, kemudian dia ngajar, mereka yang
Diajar bilang apa? Loh ini kan bukannya anaknya Yusuf tukang kayu gitu kan. Nah tetangga-tetangganya tahu tuh dia ada tuh tukang kayu tuh. Jadi nggak kemana-mana ya? Nggak kemana-mana ke India tuh. Siapa yang bilang Pak? Iya logikanya kalau dia ke India tiba-tiba muncul 30 tetangganya nggak akan tahu lah ini anaknya Yusuf kan. Karena situ tulis Iya, juga. 12 ke 30 tahun tuh wajahnya cukup berubah ya. Mestinya ya. Iya kan kayak gitu terus dia mau dilempar kan. Mau istilahnya mau diusir terus dibilang akhirnya kan ya memang seorang nabi itu ditolak di Kampungnya sendiri. gitu loh. Oke. Karena ya memang loh mau kemana kalau di India kampungnya India nanti kan. Iya Pak. Kan dia pelayanan nggak di India kan dia pelayanan di situ saja gitu. Ya. Jadi yang kayak gitu itu memang pertanyaan yang sebenarnya mau dicari-cari aja gitu loh. Maksudnya pertanyaan yang nggak terlalu penting juga gitu. Maksudnya kenapa kalau emang nggak ditulis kan kayak gitu. Tapi memang dalam Alkitab itu sudah tetap dinyatakan kalau Yesus tuh nggak kemana-mana kok. Dia tetap jadi anaknya tukang kayu di Nazaret. Bahkan kan dibilang Yesus dari Nazaret. Kalau dia dari India tulis Yesus dari India, apalagi kalau dari Surabaya kan, Yesus dari sepulang dari Surabaya gitu kan. Anda kan sepulang dari Surabaya, saya catat. Iya. Tapi kan jelas-jelas nggak ada kan. Dibilang Yesus dari Nazaret. Sebenarnya kan tetangga kita juga mengakui itu, Pak. Oke. Apa? Makanya dibilang pengikut Yesus dibilang apa? Nasrani kan. Iya. Nasrani itu apa sih? Kan Nazaret kan. Iya. Yang mempercayai Isa, Yesus dari Nazaret. Oke. Dia sendiri tuh kalau menentang tentang Nazaret Yesus di India, harusnya dia jangan tuduh orang Kristen tuh sebagai Nazaret. Bukan Nasrani, bilang aja agama Indiani gitu kan. Karena dari India kan Isanya gitu. Ya kayak gitu sebenarnya bertentangan sendiri dengan pertanyaannya sendiri bertentangan dengan imannya dia sendiri gitu. Kayak gitu. Satu lagi yang diributin. Apa, Pak? Banyak banget yang diributin. Iya, satu lagi ini yang cukup mengusik saya dan saya pengen mumpung ketemu gitu saya pengen langsung penjelasan dari Anda sebagai apologet gitu ya. Mayatnya itu dicuri. Curi siapa? Dicuri siapa? Saya tanya lu. Menurut Bapak dicuri sama siapa? Wah, banyak ya versi-versinya itu kan. Intinya kan nggak bener-bener mati. Nggak bener-bener mati. Oke. Kalau dicuri ya sebenarnya kan kalau kita lihat Matius ya, coba kita buka. Kita ini langsung dia buka ayat lagi ya kan? Iya, kita buka ayat aja lah. Di mana Yesus yang mati, Pak? Terakhir ya. Kita buka Matius di dalam pasal yang ke 27 itu. Ayat 45, perikopnya aja. Perikopnya 27 ayat 45 itu kan. Perikopnya judulnya Yesus mati kan? Betul. Nah, Yesus mati nih, udah jelas-jelas mati nih. Jadi kalau ada kitab yang bilang Yesus nggak mati, ya berarti bertentangan sama ini kan? Nah, ini kan kitabnya Kristus. Yang bertentangan sama Kristus namanya kitabnya? Yang bertentangan sama Kristus? Iya, kitab apa? Kitab apa ya? Antikris. Pak, ayat 57. Yesus dikuburkan, udah jelas-jelas. Menjelang malam datanglah seorang kaya Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus, udah jadi muridnya. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkannya sebuah batu besar ke pintu kubur itu pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk depan kubur itu. Jadi di sini fix Yesus itu dikuburkan, ya kan? Bukan diangkat ke langit. Jadi ini benar-benar Yesus. Kenapa? Di situ kan ada Maria, Maria ibu Yesus kan kenal wajahnya Yesus. Yusuf Arimatea juga kenal wajahnya Yesus. Sudah fix di situ ya. 62 kubur Yesus dijaga, ya kan? Keesokan harinya yaitu sesudah hari persiapan datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit." Yesus sudah bilang kalau dia akan bangkit di hari ketiga. Nah, orang Farisi takut kan? Waduh, ini kalau kuburnya hilang. Bener-bener. Kuburnya kalau kosong nih sampai kosong ini, jangan sampai digoreng isu
nanti Yesus ini bangkit. Mereka Ya tidak kan? menginginkan itu kan. Tidak menginginkan itu. Heeh. Orang Farisi, ahli Taurat dan semua orang di situ yang membenci Yesus nggak menginginkan kuburnya Yesus tuh hilang. Sehingga Diapain? nah ini yang saya Di ayat menanyakan, 64. Karena 64 itu diperintahkan Menjaga, untuk ya? menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri. Lalu mengatakan pada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jadi penculikannya itu, Yesus itu sudah diantisipasi nih. Sehingga ada penjagaan yang ketat. Kalau sampai prajurit-prajuritnya itu kebobolan gitu ya, kecolongan, yang dibunuh kan para prajuritnya tuh. Iya kan? Iya. Jadi pertaruhannya nyawa ini. Murid pertaruhannya si prajurit itu nyawa, pertaruhan para imam apa? Harga diri kan? Iya. Iya kan? Harga diri kalau dia memang betul-betul salah ternyata. Nah, kalau diculik kan apa kan? Iya. Jadi memang nggak mungkin. Terus yang paling sederhananya lah, muridnya Yesus tuh kemana semua sih? Kemana semua muridnya Yesus? Kabur toh Pak. Iya, pada sembunyi kan, ketakutan kan. Bahkan ketika Yesus bangkit dan masuk ke rumahnya dikunci semua. Dipikir hantu. Petrus aja yang sok jago gitu, ya menyangkal Yesus 3 kali. Jadi artinya mereka dengan arti kata lain bukan pelakunya, murid-muridnya ini Gak untuk mungkin mencegah lah, kebangkitan gak itu ya, mungkin. dengan mencuri itu ya. Murid-muridnya penakut semua Pak. Orang kabur semua kok. Kabur semua, yang tinggal siapa? Ibu-ibu semua. Nah kok Anda berani ya? Berarti Anda bukan murid kan? Berani ngapain? Maksudnya berani? Berani terang-terangan untuk menyatakan iman. Ya. Kalau iman ya beda mungkin. Sedikit melenceng ini ya. Ya mungkin kalau di posisi Petrus juga kabur aku mungkin ya mungkin. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Nah ini Oke, lanjut. Nah ini berarti menutup kemungkinan memang nggak dicuri, memang betul-betul bangkit gitu ya. iya dong. Nah Gimana ini? Maksud saya itu poin saya. Bagaimana membuktikan itu memang betul-betul bangkit gitu. Dan bukankah itu kuasa kebangkitannya kan? Iya. Karena firman Tuhan katakan kalau dia mati dan tidak dibangkitkan sia-sia dong. iya. Kita kan. 65. Kata Pilatus pada mereka, ini penjaga bagimu, pergi jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Jadi nggak mungkin diculik Pak. Siapa yang mau culik? Muridnya aja penakut semua. Dijagain semuanya nggak mungkin culik. Kemudian ternyata benar-benar bangkit kan di pasal 28 itu. Iya. Ya kan? Kebangkitan Yesus. Dan Yesus benar-benar bangkit di situ. Iya. Nanti baca aja lah perikopnya, kepanjangan kalau saya baca kan. Iya. Nah, kemudian setelah tahu nih, waduh, bangkit nih Yesus nih, bahaya nih, padahal dijaga ketat, hilang juga. Kok bisa hilang gitu ya? Dan bahkan di dalam kisah ini kan murid-muridnya pada kaget kan, begitu mau ziarah, mau datang kasih dilihat tuh, udah hilang, lari lagi, udah hilang ini nggak ada. Murid-muridnya akhirnya datang lagi, bener hilang gitu. Mereka sendiri kaget para muridnya. Iya. Dan kemudian timbullah ini yang dipercaya sampai sekarang orang-orang ini yang nggak mau mikir, kemakan hoax memang. Nah, ini. Apa itu? Di ayat 11 tuh, dusta mahkamah agama. Nah dustanya apa? Di ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam kepala. Iya. Dikasih tahu kalau Yesus tuh ternyata udah nggak ada dan bangkit. 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu. Dan ayat 13-nya. Disogok nih. Nih aku kasih uang ya. Untuk 13 apa? kan? Untuk apa? Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya. Ketika kamu sedang tidur. Nah memang hoax ini dari dulu ada Pak. Jadi kebenarannya yang hakiki itu adalah Yesus bangkit. Hoaxnya adalah Yesus tidak bangkit. tidak bangkit, dicuri. Jadi semua orang di dunia ini yang percaya bahwa Yesus tidak bangkit dari kematian, mereka adalah pecinta hoax. Ya udah itu aja. Logikanya kan gitu. Hoax lovers. Iya. Iya. Iya kan? Secara kitab ini kan duluan ada, ya kan? Penulisnya juga mendekati zamannya Yesus gitu, dan muridnya Yesus sendiri kan Matius kan. Oke. Jadi ya bukti validnya siapa ya? Muridnya. Ya, oke. Katakan di sini konsisten, tapi Anda pernah nggak menjumpai
inkonsistensi di dalam Alkitab? Nggak ada. Inkonsistensi itu dalam arti apa? Nggak ada. Secara sejarah kan nggak ada yang bertentangan. Dengan sejarah itu semua ya nggak ada yang bertentangan kan, karena begini, kitab kita ini kan unik ya. Yang menulis kitab kita ini kan pelaku sejarahnya sendiri kan. Iya kan Pak? Iya. Contohnya Injil Matius. Ya penulisnya siapa? Matius kan. Dia pelaku dari sejarah itu gitu loh. Dan sekarang kalau kita tanya, Lukas itu kan bukan pelaku. Tapi Lukas kan meriset orang-orang yang pada waktu itu pelaku kan. Jadi kayak Lukas itu kan dia kan dikatakan sendiri kitab Lukas kan. Kita buka lagi lah kitab kita. Kita harus buka kitab terus ini. Jangan omong kosong lagi tidak buka kitab. Oke, Lukas Pasal 1 ayat 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi Lukas itu ngeriset tuh ke pelaku-pelaku sejarahnya tuh. Kemudian disusun secara sistematis, jadilah Injil Lukas ini gitu. Istilahnya kalau zaman sekarang nih wartawan gitu. Tiba-tiba ada kejahatan gitu di Surabaya kan, yang lagi anget-angetnya apa? Oh nggak usah lah, yang lain aja. Maksudnya ada kasus Pak Sambo gitu kan, Jakarta. Nah Lukas ini sebagai wartawan yang benar-benar memurnikan untuk mencari benar-benar kasusnya kayak apa. Kemudian dibukukan, jadilah yang benar gitu. Dan ini dia tetap pelaku sejarah dalam waktu itu gitu. Jadi konsisten dong. Mereka yang ngalamin kok ngomong nggak konsisten. Yang nggak konsisten itu yang tiba-tiba 500 tahun kemudian dia bilang ABC padahal dia nggak tahu kan. Dia belum lahir waktu itu. Jawa. Iya. Aduh, lumayan ini terakhir dia bisa menjawabnya dengan berat ya. Oke. Jadi, Anda tahu kan resiko sebagai apologet kan? Tahu Pak, tahu. Makanya ya saya hati-hati gitu. Akan terus melanjutkan? Iya Pak, karena gini sebenarnya nggak ada yang harus saya takuti ya sebenarnya. Karena istri kan takut. Iya istri. Tapi saya enggak, karena sebenarnya nggak ada yang perlu ditakuti. Karena kan saya menjawab apa yang melencengkan gitu loh. Itu kan hak jawab saya. Kayak misalnya Bapak bilang saya anak haram contohnya kan. Orang saya tahu saya bukan anak haram kok. Ya saya bilang aja Pak saya itu bukan anak haram. Kan saya gitu aja kan. Masa saya dipenjarain gara-gara saya bilang Pak saya bukan anak haram. Harusnya Bapak yang nuduh saya yang dipenjarain. Bilang saya anak haram. Ada orang bilang gini, Yesus tuh gak disalib. Yesus tuh dirubah jadi Yudas. Sedangkan Yesus kan Tuhanku kan. Gue bilang enggak, Yudas bukan Yudas, Yesus tuh bangkit. Masa saya yang dipenjarain? Dia yang nuduh dong yang penjarain. Kan gitu. Jadi kenapa saya nggak itu? Karena saya menjawab defend kan. Saya defend itu artinya ya saya mempertahankan dari serangan. Dan juga saya juga harus berhikmat ya. Jadi kalau nggak ada ya bukan main serang sana serang sini kan. Coba lihat mana yang ku serang tanpa ada tanggung jawaban. Artinya yang saya bahas kan selalu tuduhan, pengajaran yang keliru. Saya hanya menjawab itu. Tapi penyesatan tuh kayaknya never ending deh. Jadi Anda selalu nggak akan kehabisan konten kayaknya. Iya karena banyak orang. Makanya Yesus kan bilang kan penyesatan itu memang harus ada. Tetapi cilaka yang mengadakannya kan gitu. Ya penyesatan akan terus ada dan itu memang makanya dibilang sama Petrus kan. Ya siap nggak siap ya kamu jawablah itu gitu kan. Bahkan Yesus itu berapologet loh Pak. Iya kan? Sering ketika ya dengan ahli-ahli Taurat itu ya. Iya, dia selalu berapologet ditanyain, Yesus ini pas hari Sabat malah berbuat lakukan mujizat. Kerja dong itu namanya. Kan nggak boleh. Nggak boleh. Yesus bilang apa? Bro, kau nggak tahu, aku ini Tuhannya Sabat. Nah, gitu. Ini apologet juga dia jelasin kan. Ya kayak gitu, Pak. Hari Sabat diadakan bukan untuk merepotkan manusia. Iya. Kok kamu jadi repot? Saya ini atur semuanya. Iya, jadi kayak
Jadi sebenarnya apologet ini tanggung jawabnya itu semua orang harus berapologet, gitu loh. Ya. Itu tanggung Harus jawab semua kita orang ya? semua. Ya kalau semua, berarti semua juga harus belajar lah firman lah. Ya Iya harus, kan? harus. Jangan katanya, Iya. jangan juga bahannya dari source-nya dari hoax dong. Ya, aku minum dulu. Boleh, nggak di-endorse kok itu minumnya ya. Oke, gimana rasanya duduk di meja ini airnya deg-degan. panas ya. Dia tadi nanya gitu, ngomongin apa? Enakin aja. Kalau motivasinya uang, justru saya pertama masuk di dunia radio ini malah ini saya khawatir tentang uang Oke. dan tidak bisa mencukupi. Bersama Tuhan itu yang paling berat itu waktu apa, Pak? Maksudnya kok berat banget untuk ikut Tuhan gitu loh. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.